Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mr. Adin Awaludin dalam pembahasan soal-soal. Tentunya pembahasan soal-soal ini kita akan bahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan 11 ya. Jadi soalnya itu seperti ini ya dulu ya. Jadi tentang soal-soal dasar dan persamaan logaritma. Sebelumnya kita mau ulas dulu pencapaian kalian itu seperti apa. Ini ya. Sebagian besar dari kalian sudah memperoleh nilai yang lumayan lah, tapi sebagian lainnya masih ada yang nilainya kurang. Jadi berada pada sepertiga. Pas sepertiganya seperti ini ya. Jadi sebagian besar sudah, tapi ada sebagian kecil yang masih kurang memenuhi ya. Jadi saya harap nanti kalau mengerjakan benar-benar mandiri supaya apa kelihatan benar-benar itu kalian itu pencapaian seperti apa. Kita akan mencoba membahas satu persatu. Soal yang pertama ya. Soal pertama itu capaian dari kalian sebagian besar sudah menjawab betul ya. 87% sudah menjawab betul ya. Soal seperti apa itu yang ada sebagian itu masih kurang betul ya. Kita akan membahasnya ya. Soal yang pertama itu seperti ini ya. Jadi kita akan ulas dulu. 18 log 100 itu bagaimana cara mengerjakannya? Kita akan pisahkan menjadi seperti ini ya, menggunakan sifat-sifat logaritma ya. Salah satu sifatnya seperti ini ya. A log B itu log B per log A, tapi basisnya kita pilih bilangan sembarang yang memenuhi syarat basis dan tentunya kita menggunakan angka-angka ini 2, 3 atau 5. Saya gunakan 3. Kalian juga bisa menggunakan angka 5, bisa menggunakan angka 2. Pasti nanti hasilnya akan sama. Kemudian kita otak-atik bilangan 100. Bilangan 100 itu perkalian dari 4 kali 25. 4 itu bisa kita urutkan menjadi 2 pangkat 2. 25 adalah 5 pangkat 2. Kenapa saya gunakan 2 dan 5? Karena 2 dan 5 ada di bilangan-bilangan yang diketahui, yaitu 2, 3, dan 5. Kemudian angka 18. Angka 18 itu bisa kita otak-atik dari angka 2 kali 9. 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sehingga nanti akan kita punyai seperti ini ya. 3 log 2 kuadrat ditambah, oke ini perkalian menjadi penjumlahan. 3 log 5 kuadrat. Oke, kemudian saya buat per. Lanjut. 3 log 2 tambah 3 log 3 kuadrat. Selanjutnya, perpangkatan ini kita ubah menjadi perkalian ya. 2 kali 3 log 2 tambah 3 log 5 pangkat 2, 2-nya pindah ke depan. 2 kali 3 log 5. Oke, 3 log 2 kita tulis 3 log 2 lagi. Tambah 3 log 3 pangkat 2, berarti 2 kali 3 log 3. Kita pindah ke atas sini. 3 log 2 belum ada di sini, yang ada 2 log 3. 3 log 2 adalah seper dari 2 log 3. Kita pahami bahwa itu ada di dalam salah satu sifat-sifat logaritma. Sehingga 3 log 2 adalah seper 2 log 3 adalah 1 per A. Nah, karena 2 log 3 adalah A, maka 3 log 2 adalah seper A. Nanti kalau sudah tahu kebagian seperti itu, kita langsung aja, tidak usah kita tulis seperti ini, langsung kita tulis 3 log 2 adalah seper A. Seperti itu ya. Kemudian kita tulis 2 kali 1 per A tambah 2 kali 3 log 5. 3 log 5 di sini adalah B. 2B. Kemudian 3 log 2 tadi seper A tambah 2 kali 3 log 3 adalah 1 ya. Jawaban seperti ini sudah selesai, tapi masih belum sempurna karena apa? Ada pecahan dalam pecahan. Sehingga kita perlu strategi yaitu mengalihkan A per A. Yang atas kalikan A, yang bawah kalikan A. Sehingga 2 kali seper A kali A adalah 2.
2B kali A adalah 2AB. Per 1/A kali A adalah 1. 2 kali 1 kali A adalah 2A. Sehingga jawabannya ada 2AB plus 2 per 2A plus 1. Ini jawabannya adalah B. Nah, sesuai dengan kunci jawaban tadi ya. Ini jawabannya. Tekniknya seperti ini. Jadi kalau ada soal yang seperti ini, kita gunakan sifat yang seperti inilah. Kita kerjakan pakai cara seperti ini. Yaitu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua kita lihat dulu pencapaian kalian ya. Soal nomor 2, dengan kunci C, hanya sekitar 59,6% saja. Artinya 60% betul. Selebihnya salah ya. Yang A, B, D, dan E ya. Kita lihat soalnya seperti apa sih. Kita selesaikan. Soal nomor 2. Oh, ini mungkin mumetnya di sini ya. Jadi ada tumpuk, pangkat. Nah, kita selesaikan secara bertahap. 27 pangkat 9 log 4. Nah, ini kita selesaikan satu-satu dulu atau langsung juga boleh. Kita selesaikan langsung saja supaya lebih irit tempat ya. 6 pangkat 3 log 2 dibagi 2 pangkat 3 log 2. Oke, hati-hati menuliskan seperti ini, harus disiplin menuliskannya ya, dari tingginya seberapa ya. Oke, kita kerjakan. 27 sama 9, ini pasti ada hubungannya ya. 27 adalah 3 pangkat 3. Dipangkatkan 9 log 4. Ditambahkan dengan, ada yang unik di sini, 6 pangkat sesuatu, 2 pangkat sesuatu, dan pangkat ini sama, sehingga ini bisa kita ringkas menjadi 6 per 2 dipangkatkan 3 log 2. Nah, itu ya. Jadi kita ingat sifat seperti ini nih. A pangkat P dibagi B pangkat P. Ini bisa menjadi A per B pangkatkan P. Ini sifat yang sudah kita pelajari nih. Sifat eksponen ya. Kemudian kita lanjutkan. 3 pangkat 3. Oh iya, ini 9-nya dijadikan itu dulu ya. Nah, kita hapus dulu. 9-nya kita jadikan pena ya. Jadikan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Oke, 4-nya juga kita jadikan seperti itu ya. Nah, supaya apa? Supaya ini, supaya nanti bisa kita otak-atik ya. Maaf, ini pen. Ini 4 adalah 2 pangkat 2. Oke. Kemudian apa? Ini karena ini berupa pangkat dipangkatkan, nah kita ingat bahwa A pangkat P dipangkatkan Q sama saja A pangkat P kali Q. Nah, 3 dipangkatkan 3 kali 3 pangkat 2 log 2 pangkat 2. Tambah 6 per 2 adalah 3 dipangkatkan 3 log 2. Nah, ini tadi kan yang sifat-sifat yang kita gunakan ya. Lanjut. Sifat apa lagi yang bisa kita gunakan ya? Nah, sifat ini nih. A pangkat A log B. Jadi, bilangan dipangkatkan dengan logaritma yang basisnya ternyata sama ya. Maka ini sama dengan B. Nah, ini ada suatu sifat di sifat logaritma ya. Seperti itu. Sehingga ini yang bagian ini, oh iya ini 3 log 2 ini ada masing-masing pangkatnya 2, ini bisa kita sederhanakan. 3 pangkat 3 kali ini 2 per 2 yang belakang di bagian depan kali 3 log 2. Ini semuanya pangkat ini. Tambah 3 pangkat 3 log 2. Sesuai dengan sifat ini, maka kita cukup menuliskan 2 saja. Ya, angka yang belakang di numerus ini. Tinggal ini depan kita kerjakan. 3 pangkat 3, 2 per 2 ini langsung kita coret ya. 3 log 2, ini kita balik saja.
3 pangkat 3 log 2 dipangkatkan 3. Kenapa? Nah, ini kan perkalian bisa kita bolak-balik. 3 log 2 itu taruh depan, 3 kali taruh belakang. Oh, ternyata kita pakai cara ini. 3 pangkat 3 log 2 pangkat 3 sama saja seperti ini ya. 3 pangkat 3 log 2. Nih, belakang saya terus dulu. 3 pangkat 3 log 2 adalah A pangkat A log B adalah B. Maka ini sama saja kita tuliskan 2. Pangkatnya belum kita tuliskan ya. Nah, pangkat 3 tambah 2. Ini langsung saya tulis ke sini. 2 pangkat 3 adalah 8 tambah 2. Hasilnya adalah 10. Hasilnya 10. Jawabannya C. Sesuai dengan kuncinya. Jawabannya C. Nah, jadi jawabannya uraiannya seperti ini. Jadi, silakan dipahami ya, alurnya seperti apa, cari sifat-sifatnya. Kalau masih belum paham, diulangi lagi seperti ini. Lama-lama juga paham. Nah, dan nanti kalau ketemu soal yang hampir sama, kamu bisa mengerjakan. Oke, soal nomor 3. Nomor 3 itu jawabannya, atau kunci jawabannya adalah A ya. Sebagian besar, 89%, lebih malah ya, hampir 90%, kalian mengerjakan dengan betul. Tapi sebagian yang lain masih salah. Soal nomor 3 itu seperti apa ya? Soal nomor 3. Oke, seperti ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Saya langsung meneruskan saja ya. A log seper B adalah B pangkat min 1 kali B log seper C kuadrat sama dengan C pangkat min 2 ya. C log seper A pangkat 3 adalah A pangkat min 3. Kemudian A log B pangkat min 1, ini min 1-nya bisa masuk ke sini ya, min 1 kali A log B. Kemudian B log C pangkat min 2, min 2-nya bisa kita taruh di sini juga, kali B log C. C log A pangkat min 3 ya, min 3-nya bisa kita taruh di depan, kali C log A. Sama dengan, ini karena perkalian semuanya, maka saya susun dulu. Yang ada lognya di bagian belakang, yang tidak ada lognya bagian depan. Jadi min 1, saya ambil dari sini, min 2 saya tulis di sini, min 3 saya tulis di sini ya. Masing-masing saya kasih kurung, karena punya negatif. Kali A log B, kali B log C, kali C log A. Min 1 kali min 2 kali min 3 adalah min 6. Oke, A log B kali B log C, kita punya sifat ya. Kita punya sifat A log B kali B log C adalah, kalau numerus ketemu basis yang sama seperti ini, dikalikan, maka kita langsung tulis A log C. Kalau ketemu-ketemu gini, jadi kita tinggal tulis yang depan sama paling belakang. A log B, B log C, A log C. Ketemu lagi C ini, kita tulis yang paling belakang. Sehingga hasilnya adalah A log A. Sementara A log A adalah 1 kan tentu. Min 6 kali 1 sama dengan min 6. Ini jawabannya adalah min 6. Jawabannya A. Jawabannya adalah A ya. Ini jawabannya A. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 4. Kunci jawaban C, 60% dari kalian menjawab dengan betul. Sementara yang lainnya masih salah. Soal nomor 4 itu seperti apa? Soal nomor 4 itu seperti ini. Kita coba kerjakan. 2 log 3 tambah 4 log 9. Nah, ini kita tulis saja. 2 log 3 tambah 4 log 9 adalah 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2 kali 3 log 4 tambah 3 pangkat 2 log 2 pangkat 1 ya. Nah, ini saya uraikan dengan menggunakan perpangkatan semuanya. Selanjutnya, kita kerjakan dengan menggunakan sifat-sifat.
Ini yang belakang dibagi yang depan ya. 2/2 kali 2 log 3 kali 3 log 4. Oh iya ini ya. Harusnya ini jadikan 2/2 ya. Saya hapus dulu 4-nya. Saya kasih 2/2 karena 3 log 4 ya. Kemudian 3 log 2/2, 2-nya bisa kita taruh depan. 3 log 2 tambah ini yang belakang per depan ya. 1/2 pangkat-pangkatnya kita jadikan perkalian pecahan ya. Kali 3 log 2. Oke. 2/2 ini 1. Sehingga 2 log 3 tambah 2 log 3 adalah 2 kali 2 log 3 ya. 2 log 3 tambah 2 log 3 adalah 2 kali 2 log 3. Seperti hanya A tambah A adalah 2A. Seperti itu ya. Kemudian 2 kali 3 log 2 tambah setengah kali 3 log 2. Sama halnya 2/2 ya. 2/2 kali 3 log 2. Angka-angka kita taruh depan. 2 kali 2/2 adalah 5/2 tentunya. Kemudian kali 2 log 3 kali 3 log 2. 2 kali 5/2. Nah, ini kita tulis sama dengan 5. 2 log 3 kali 3 log 2 adalah 2 log 2. Karena ketemu apa? Basis sama numerisnya sama ini. Ya, kita langsung tuliskan basis depan sama numeris paling belakang. 2 log 2. Sama dengan 5 kali 1. Sama dengan 5. Jawabannya 5 alias C. Kita lihat tadi jawabannya benar C ya. Nah, jawabannya benar C. Di uraian itu seperti ini ya. Jadi kita bisa kerjakan dengan menggunakan cara yang paling sederhana ya. Sifat-sifatnya untuk logaritma digunakan. Kemudian kita beralih ke soal nomor 5. Soal nomor 5 itu, soal nomor 5. Soal nomor 5 itu kunci jawabannya D. 88% dari kalian sudah mengerjakan dengan betul. Sementara yang lain masih salah. Soal nomor 5. Seperti apa sih soal nomor 5? Nah, ini soalnya cukup simpel, tapi mungkin sedikit membingungkan ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Ini kita otak-atik dulu bagian yang ini ya. Log A kuadrat per B pangkat 4 sama dengan min 24. Kita buat menjadi log. Ini kita sederhanakan A per B kuadrat dipangkatkan 2. A kuadrat sama B kuadrat dipangkatkan 2 berarti B pangkat 4. Betul ya? Sama dengan min 24. Kita lanjutkan. Log numerus yang dikuadratkan. Nah, 2-nya bisa maju ke depan. Kali log A per B pangkat 2 sama dengan min 24. Sehingga ini bisa kita tukar ya. 2-nya pindah ke sana ya. Log A per B kuadrat sama dengan min 24 dibagi 2 alias min 12. Oke, ini baru log A per B kuadrat. Yang ditanyakan adalah log B kuadrat per A, tapi ini di akar pangkat 3. Nah, ini kita uraikan dulu. Log B kuadrat per A itu bisa menjadi ini ya, pangkat min 3, pangkat min salah ya. Ya ada minnya ya. Bukan min 3 tapi 1/3. Pangkat 1/3. Oke. Seperti itu. Tapi yang kita punya adalah A per B kuadrat. Maka ini dibuat dibalik ya. A per B kuadrat. Karena sudah dibalik maka pangkatnya diminkan.
min sepertiga. Nah, seperti ini. Di B kuadrat per A, akar pangkat 3 jadikan sepertiga. Karena pangkat sepertiga adalah akar pangkat 3. Kemudian karena kita punyanya adalah A per B kuadrat, maka dibuat A per B kuadrat. Konsekuensinya kalau dibalik, maka pangkatnya jadikan min. Numerus yang dipangkatkan, nah, maka menjadi pangkatnya jadi pengali. Min sepertiga dikalikan dengan log A per B kuadrat sama dengan min sepertiga dikalikan min 12. Hasilnya adalah 4 ya. Hasilnya 4. Jawabannya D ya. Betul, jawabannya D. 88% dari kalian sudah betul mengerjakan. Oke. Oke banget ini ya. Oke, selanjutnya soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 itu jawabannya A. 78% dari kalian sudah betul. Yang lainnya masih salah. Ada yang tertipu D jawabannya nih. Nah, seperti ini ya. Bagaimana cara mengerjakannya? 2 log 9 kali akar pangkat 3 dari 5. Nah, oke, ini kita langsung kerjakan di sini saja. 2 log 9 tambah 2 log akar pangkat 3 dari 5. Nah, seperti ini. Karena ini kan perkalian ya, jadi kita bisa pisahkan menjadi penjumlahan log. Kemudian 2 log 9 ini kita uraikan 9 menjadi 3 pangkat 2. Kemudian yang ini 2 log 5 pangkat sepertiga tentunya. 2 log 3 pangkat 2, 2-nya bisa maju ke depan, kali 2 log 3 tambah sepertiganya bisa maju ke depan perkalian ya. 2 log 5. 2 kali 2 log 3 adalah X, tambah sepertiga kali 2 log 5 adalah Y ya. Jadi jawabannya adalah 2X plus sepertiga Y. 2X plus sepertiga Y. Jawabannya adalah A. Nah, seperti itu ya. Ini mungkin yang jawab D mungkin tertipu ini ya, karena 9 adalah 3 pangkat 2, ini makanya jadikan X pangkat 2 ya. Jadi hati-hati. Nah, ini bisa menjadi perkalian ke depan seperti ini. Nomor 6 jawabannya A. Di uraian seperti ini. Selanjutnya soal nomor 7 ya. Soal nomor 7, maaf. Soal nomor 7 seperti ini. Jawabannya E, 75% dari kalian sudah menjawab dengan betul. Soalnya seperti apa sih ini? Wah, ini perkalian lagi nih. 9 log 1/8 ya. Kita langsung uraikan di sini. 9 log 1/8 kita sebaiknya uraikan menjadi 3 pangkat 2. Log 1/8 adalah 2 pangkat min 3. Nah, seperti ini ya. Jadi lebih enak dilihat nanti. Kemudian 16 adalah 2 pangkat 4 log akar 5. Akar 5 adalah 5 pangkat setengah kali. Nah, 125 adalah 5 pangkat 3. Log 27 adalah 3 pangkat 3. Kita cek dulu. 3 pangkat 2, 2 pangkat min 3, 16, 2 pangkat 4, 5 pangkat setengah, 5 pangkat 3, 3 pangkat 3. Sekarang kita gunakan sifat logaritma ya. Pangkat-pangkat seperti ini, yang belakang dibagi yang depan. Min 3 di bagian belakang itu, di bagian pangkat depan ya, 2 kali 3 log 2 kali bagian belakang setengah dibagi bagian depan adalah 4. Oke. Lanjut 2 log 5. Di bagian belakang 3 per depan 3 kali 5 log 3. Bagian angka-angka ini, pecahan-pecahan ini ya, kita taruh depan. Min 3 per 2 kali setengah bagi setengah bagi 4 adalah 1/8 ya. Kali 3 per 3 adalah 1.
Nah, ini saya coret kayak gini aja. 1. Kemudian saya tulis 3 log 2 kali 2 log 5 kali 5 log 3. 3 ya. Oke. Min 3, ini min 3 ya. Min 3 kali 1 kali 1 bagi 2 kali 8 ya. 16. Kali 3 log 2 kali 2 log 5 kali 5 log 3. Ya, beruntun seperti tadi itu berarti kita langsung tuliskan 3 log. Nah, ini ketemu, hilang, tinggal belakang. 3 log 3. Artinya ini sama dengan min 3 per 16 kali 3 log 3 adalah 1. Alias min 3 per 16. Ini jawabannya ini ya. Jawabannya adalah E ya. Nah, kita lihat jawabannya memang benar E. 75% dari kalian sudah betul ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Sebagian besar sudah menjawab dengan benar ya, karena jawabannya atau kunci jawabannya adalah A. 84% kalian sudah benar. Soalnya itu seperti apa sih? Nah, ini soalnya ya. 3 log akar 6. 3 log akar 6. 3 log 6 pangkat setengah ya, seperti ini ya. Kemudian 3 log 18 kuadrat dan 3 log 2 kuadrat. Ini kita ubah ya. Kita tahu bahwa A kuadrat min B kuadrat itu bisa diubah menjadi A min B kali A plus B ya. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi 3 log 18 min 3 log 2 dikalikan dengan 3 log 18 ditambah 3 log 2. Kurang panjang, saya panjangkan. Lanjut, 3 log 6 pangkat setengah berarti ini setengahnya bisa maju ke depan. Kalikan 3 log 6. Saya tuliskan dengan panjang sekali ini. Kemudian 3 log 18 kurangi 3 log 2. Sama halnya kita nulis 3 log 18 per 2. Kalikan dengan 3 log 18 kali 2. Nah, seperti ini ya. Penjumlahan dan pengurangan log menjadi perkalian dan pembagian log. Pembagian numerus maksudnya. Setengah kali 3 log 6. Setengah kali 3 log 6. Kita biarkan dulu karena nanti pasti ada yang bisa dicoret nih. 3 log 18 per 2 adalah 3 log 9. Yang satunya 3 log 36 ya. Nah, oke. Sama dengan setengah kali 3 log 6 dibagi dengan 3 log 3 kuadrat kali 3 log 6 kuadrat. Nah, seperti ini. Saya tuliskan di samping ya. Setengah kali 3 log 6 bagi dengan 3 log 3 kuadrat adalah 2 kali 3 log 3 kali 3 log 6 kuadrat adalah 2 kali 3 log 6. Oke, ini boleh dicoret karena sama-sama 3 log 6-nya. 3 log 3 adalah 1, sehingga sebenarnya ini jawabannya adalah 1 per setengahnya, 2-nya tak taruh di bawah. 2 ini saya tulis lagi. 1 ini saya tulis di sini, 2 di sini saya tulis lagi. Sama dengan 1 per 2 pangkat 3 alias 2 pangkat min 3 ya. Ini jawabannya 2 pangkat min 3. Oke, itu jawabannya nomor 8. Sebagian besar kalian sudah berhasil menjawab dengan benar. Selanjutnya adalah soal nomor 9. Hanya 57,8% dari kalian yang menjawab dengan benar.
ada apakah dengan soal nomor 9 ya. Apakah soalnya itu susah atau salah malah ya. Kita lihat soalnya. Soal nomor 9 ini sebenarnya ada yang salah soal ya. Ini saya anulir, salah ketik sebenarnya ini. Ini sebenarnya adalah 3 log 18. Kita kerjakan. 27 log 9 adalah 3 pangkat 3 log 3 pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 2 log 3, 2 log 3 kali akar 3, berarti 3 pangkat setengah. Log 4 adalah 2 pangkat 2. Dibagi dengan 3 log 2 per 16. Nah, karena ini salah soal, ini sebenarnya bukan 16, tetapi 18. Maka ini saya betulkan. Mohon maaf, kemarin salah ketik ya. Saya betulkan, bukan lagi 16, tapi 18. 18. Oke, kita lanjutkan. 3 log 3 3 pangkat 3 log 3 pangkat 2, berarti yang belakang duluan. 2 per 3 kali 3 log 3 tambah 2 log 3 kali, ini pangkatnya belakang, 2 dibagi setengah kali 3 log 2. Oke, panjang sekali pernya ya. 3 log 1/9. Oke, ini kita kerjakan. 3 log 3 adalah 1, maka ini kita biarkan saja menjadi 2 per 3. Ditambahkan dengan, ini 3 log 3-nya adalah 1. Ini hilang ya. 2 log 3, ini saya jadikan ke depan aja. 2 bagi setengah adalah 4 ya. 4 kali 2 log 3 kali 3 log 2. Seperti penjelasan sebelumnya, 2 log 3 kali 3 log 2 adalah sebenarnya adalah 2 log 2. Artinya di sini apa? Langsung saya coret aja di sini udah sama dengan 1 ya. Per 3 log 1/9 adalah 3 pangkat min 2. Maka ini jadi solusinya sampai segini. 2 per 3 tambah 4 dibagi dengan ini min 2 kali 3 log 3, karena 3 log 3 adalah 1. Nah, saya tulis saja lah, daripada nanti bingung ya. 2 per 3 tambah 4 per min 2. Nah, kita hitung dulu. 2 per 3 tambah 4 sama halnya 12 tambah 3 kali 4, 12, tambah 2 berarti 14 per 3 dibagi min 2, jadi sama halnya min 14 per 6. Nah, seperti ini. Ada jawabannya, yaitu B jawabannya memang ya. Ini memang ada kesalahan ketik soalnya, jadi bukan 16 tapi 18, sehingga ketemu jawabannya ini. 14 per 6. Jawabannya B. Soal nomor 9 ya. B jawabannya B. Jadi memang saya maklum karena banyak yang salah ini, karena soalnya ada yang salah. Kita lanjut soal nomor 10. Soal nomor 10 ini sebagian besar sudah betul ini. 96% betul ya. Soalnya mungkin mudah ini ya. 2 log x kuadrat min 5x plus 8 sama dengan 1. 1 itu bisa menjadi 2 log 2 ya. Sehingga ini langsung bisa kita tulis numerusnya saja. X kuadrat min 5x plus 8 sama dengan 2. Kemudian x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Terus kita faktorkan x min 3, x min 2. Sehingga jawabannya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan 2. Mengapa ini tidak usah kita cek? Karena x sama dengan 3 dan x sama dengan 2 kalau dimasukkan pasti hasilnya
2 dan syarat dari numerus adalah bilangan positif. Berarti ini sudah benar dua-duanya. Nah, jadi jawabannya adalah 2 atau 3. Jawabannya B. Hampir semua benar, 96% kalian menjawab dengan benar. Nomor 10. Sekarang kita bahas soal nomor 11. Soal nomor 11 itu 90, hampir 91% dari kalian benar ya. Soal nomor 11 itu seperti apa sih? Nah, soalnya seperti ini nih. Soalnya kita kerjakan ya. Jadi ada bermacam-macam cara mengerjakan ini. Kalau saya mau mengerjakan dengan cara seperti ini aja. Log X kuadrat min 1. Ini yang min log X min 1 ini saya pindah ke ruas kanan menjadi plus ya. Plus log X min 1 ditambah 1 ditambah log X min 8. Oke. Ini menjadi log X kuadrat min 1 sama dengan 1 adalah 10 sebenarnya. Log X min 1 tambah log 10 tambah log X min 8. Ini kita kerjakan. Log X kuadrat min 1. Logaritma basisnya sudah sama semuanya, tinggal kita kalikan numerusnya ya. X min 1 kali 10 kali X min 8. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan sama-sama log dan basis yang sama, yaitu basis 10, maka kita tinggal tulis numerusnya saja. Ini 10-nya saya taruh depan aja lah, biar lebih enak mengalikannya. Oke, kita lanjutkan. Ini masih X kuadrat min 1 sama dengan 10 X kuadrat ya. Min 1 min 8, min 9X. Min 1 kali min 8 berarti plus 8, maaf. Kita lanjutkan. X kuadrat min 1 sama dengan 10X kuadrat min 90X plus 80. Sehingga ini bisa kita pindah ya. Maaf. Tiba-tiba pindah sendiri. 10X kuadrat, X kuadratnya pindah ke ruas kanan ya. X kuadrat. Oke, kemudian ini saya tulis min 90X plus 80, min 1-nya pindah jadi plus 1. Sehingga kita dapat seperti ini. 10X kuadrat min X kuadrat berarti 9X kuadrat min 90X plus 81. Kita sederhanakan biar lebih enak ya. Berarti sama dengan bagi 9 saja semuanya ya. Ruas kiri dan ruas kanan. 0 bagi 9 tetap 0. Ini jadi X kuadrat min 10X plus 9. Kita faktorkan. X ini 9, ini pasti 1, ini min dan ini min, sehingga X sama dengan 9 atau X sama dengan 1. Yang jadi masalah jawaban di sini cuma 1 saja ya. Nah, kita akan ngecek sebenarnya X sama dengan 1 atau X sama dengan 9 yang jawabannya. Kita cek X sama dengan 1 dulu. Kita cek ya, X sama dengan 1 apakah memenuhi syarat. Kita masukkan di sini. X min 1 ya. Ada salah satu numerus ya. Numnya adalah X min 1. X-nya 1 kurangi 1 sama dengan 0. Apakah boleh numerus sama dengan 0? Maka ini tidak boleh. Tidak boleh ya. Sehingga X sama dengan 1 ini bukan solusi. Dengan cara yang sama, kita cobakan X sama dengan 9 ya. Nah, ternyata dengan X sama dengan 9 ini pasti dia bilangannya positif. Sehingga X sama dengan 9 ini yang betul. Jawabannya yang betul adalah A. Nah, ini uraiannya seperti ini ya.
Kenapa kok sampai X sama dengan 1 bukan solusi? Karena kita cobakan di satu-satu di semuanya bagian numerus di soal. Jadi jangan di bagian tengah sini nyobanya, di bagian awal soalnya kita cobakan. Kalau tidak memenuhi syarat numerus yang positif, maka tidak jadi solusi. Itu soal nomor 11. Sekarang soal nomor 12. Soal nomor 12 hampir betul semua juga, 94% ya, sudah betul. Soal nomor 12. Dua buah bagian ini ada variabelnya ya. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini. 3x plus 10 sama dengan, kalau di situ 2, maka ini kita buat x log ya. Supaya ini bisa jadi 2, maka ini tuliskan x, ini pangkat 2. Karena ini sama, 1, ini 2-nya jadi 2. Jadi intinya seperti itu. Kalau ini x, maka ini x log, ini log. Maka kalau ini 2, maka x pangkat 2. Nah, seperti itu. Kalau ini 3, ya x pangkat 3. Nah, 2 ya, jadi x pangkat 2. Kemudian kita cukup menuliskan numerusnya saja sama dengan x kuadrat. Nah, seperti itu. Kita pindah ke ruas kanan semuanya. X kuadrat min 3x min 10. Selanjutnya, kita bisa memfaktorkan x. X ini 5, ini 2 ya. Supaya mendapatkan min 3. Min 5 plus 2, jadi min 3. Sehingga kita dapatkan hasilnya x sama dengan 5 atau x sama dengan min 2. Lalu kita cek, x sama dengan min 2 ini sudah cocok belum ya? Kita cek di soal. X sama dengan min 2. Basis dari soal itu x ya. X sama dengan min 2. Kan tidak boleh ya. Tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Maka x sama dengan 2 ini jelas-jelas bukan solusi. Oke. X sama dengan 5 bagaimana? Kita bisa coba. X sama dengan 5. 5 masuk basis. Ternyata masuk solusi. 5 kali 3 tambah 10. Ini juga pasti positif. Pasti ini juga solusi. X sama dengan 5. Jawabannya C. Persis dengan kunci jawabannya ya. Sama dengan 5. Kemudian selanjutnya untuk nomor 13, bagaimana capaian dari kerjaan kalian? 85,4% betul ya. Kita lihat soalnya. 9 log A sama dengan 1, per A log X sama dengan setengah. Bagaimana cara mengerjakannya? Ini tinggal dibolak-balik aja sebenarnya. 9 log A. 9 log A. Berarti ini adalah, saya buat, ya ini ya. 9 log A sama dengan min 1. Kita buat ini menjadi bentuk pangkat ya. 9 pangkat min 1 sama dengan A, kan gitu ya. Sesuai definisi ya. Sehingga A-nya adalah 1/9. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana dengan ketika kita mengerjakannya ini ya? 1/A log X sama dengan setengah. Kalau tadi A adalah 1/9, maka 1/A pasti kita bisa balik ya. Ini dibalik, ini juga dibalik. Jadi ini 1/A adalah 9 log X sama dengan setengah ya. Jadi 1/A-nya adalah 9. Oke, kita ubah menjadi bentuk pangkat saja. 9 log X sama dengan setengah, maka 9 pangkat setengah adalah X. Kita tahu bahwa 9 pangkat setengah adalah akar dari 9 ya. Adalah 3. Berarti X sama dengan 3. Jawabannya C. Cukup singkatnya. Sama dengan 3. Nah, jawabannya C. Oke, ini cukup mudah. Soal berikutnya ya. Soal nomor 14. Hampir selesai nih pembahasannya. Soal nomor 14, 80%
dari kalian, hampir 81% dari kalian sudah mengerjakan dengan benar ya, menjawab dengan D. Bagaimanakah soal 14 itu? Oh, soalnya ini ya. 9 log X min X log 3 sama dengan setengah. Kita buat lebih enak ini. Gimana caranya? Kita buat 3 pangkat 2 log X. Log X itu berarti pangkat 1 aja ya, biar nanti bisa kita sederhanakan. Min X log 3 sama dengan setengah. 3 pangkat 2 log X pangkat 1 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 belakang bagi depan kali 3 log X. Ini X log 3 kok hampir sama, maka ini kita buat menjadi 3 log X. Bagaimana caranya? Jadikan 1 per X log 3 itu sama dengan 1/3 log X, sama dengan setengah. Supaya mudah kita misalkan ya, kita misalkan 3 log X adalah A, berarti ini sama dengan setengah A dikurangi 1 per A sama dengan setengah. Supaya enak, kedua buah ruas kita buat dikalikan ya, dikalikan A ya. Kalikan 2A aja lah. Kalikan 2A. Sehingga setengah kali 2 adalah 1, A kali A adalah A kuadrat. Kemudian min 1/A kali 2A. 1 kali 2 adalah 2, berarti min 2. A bagi A adalah 1, berarti min 2 saja. Setengah kali 2A, berarti setengah kali 2 adalah 1, A ya, berarti seperti ini nanti persamaannya jadinya. A kuadrat min A min 2. Mengapa dibuat satu ruas seperti ini? Supaya bisa kita faktorkan. A min 2, A plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapat A sama dengan 2 atau A sama dengan min 1. Kita balikin lagi ya. A sama dengan 2. A sama dengan 2 itu kita buat 3 log X sama dengan 2. Kita buat dalam bentuk pangkatan juga boleh. X sama dengan 3 pangkat 2 ya. Untuk perpangkatan. Berarti X-nya sama dengan 9. Kemudian yang kedua, A sama dengan min 1. Ini jangan langsung ini A sama dengan min 1. Negatif, enggak bisa. Oh, belum. Ini masih dalam bentuk bilangan A atau variabel A. Belum kita kembalikan ke X ya. 3 log X sama dengan min 1. Nah, kita buat dalam bentuk perpangkatan lagi. X sama dengan 3 basisnya, hasilnya ada di pangkatnya. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 1/3. Kalau ini kita tandai sebagai X1 dan ini kita tandai sebagai X2, maka X1 kali X2 sama dengan 9 kali 1/3 alias 3. Jadi jawabannya adalah D. Jangan seperti ini. Jadi jawabannya D. Tinggal satu soal lagi yang kita bahas. Lumayan lama juga ya kita bahasnya ini. Soal nomor 15. 86% sudah betul. Nah, ini kayaknya hampir tidak ada masalah ya berarti ya. Bagaimana caranya ini? X log 2 per 2 log X min 4 sama dengan min 1/3. Ini kita buat, nah ini kita misalkan aja lah. X log 2 ini bisa menjadi 1/2 log X. Nah, seperti itu juga bisa ya. Nah, kemudian diapakan ini ya? Kalau kita misalkan 2 log X sama dengan A, misal, maka X log 2 adalah 1/A.
Sehingga soal ini akan menjadi X log 2 adalah 1 per A dibagi dengan 2 log X adalah A min 4 sama dengan min 1/3. Nah, min 1/3 ini minnya bisa kita tukar-tukarkan kemanapun ya. Nah, contohnya ini, saya hapus dulu. Minnya saya hapus, saya taruh di bagian bawah saja, misalkan. Yang bawah. Sehingga ketika kita jadikan perkalian silang, jadi 1/A kali min 3 berarti min 3 kali 1/A sama dengan A min 4 kali 1, berarti A min 4. Seperti ini saja. Kemudian supaya lebih enak ini dikalikan dengan A. Sehingga menjadi min 3 kali 1/A kali A berarti min 3 sama dengan A kuadrat min 4A. Lanjut, kita bawa ke ruaskan semuanya. A kuadrat min 4A plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan langsung. A min 3, A min 1. Sehingga ini sama dengan 0 ya. Sehingga kita dapatkan A sama dengan 3 atau A sama dengan 1. Karena A-nya itu 2 log X, maka kita 2 log X kita tulis seperti ini. Sama dengan 3, kita jadikan perpangkatan saja. X sama dengan basisnya, pangkatkan hasilnya. Sama dengan 8. Dan ini 2 log X sama dengan 1, berarti X sama dengan 2 pangkat 1 alias 2. Jadi jawabannya 2 atau 8. Jawabannya D. Jawabannya D. Persis seperti uraian yang ada di kunci jawaban yang ada di ini ya. Sudah tidak ada masalah. Semua soal sudah kita bahas. Untuk berikut-berikutnya silakan latihan sendiri. Bentar. Kemudian untuk latihan berikutnya mungkin kita akan bahas lagi bagaimana cara menggambar fungsi logaritma ya. Itu sudah ada di materi di pertemuan ke-12. Silakan belajar, tetap semangat, tetap berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.